Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadatin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man arada ayyahfazal ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Kata Nabi, siapa saja yang menginginkan daripada menghafal ilmu, memelihara ilmu yang telah didapat, dia bisa ingat apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Bagaimana nih? Fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Maka atas orang tersebut hendaklah melazimkan 5 perkara. Kalau kita kadang merasa sekarang kita hafal, sekarang kita tahu, kenapa minggu depan kita udah lupa apa yang sekarang diterangkan? Kalau pengen kita tetap terpelihara ingatan kita, maka kita jaga atau kita lazimkan melaksanakan daripada 5 perkara. Al-ula salatul laili walau rak'atain. Yang pertama, salat di waktu malam walau 2 rakaat. Bangun di waktu malam, bukan mencing doang. Kemudian salat tahajud, sekalipun cuma 2 rakaat. Sekalipun cuma 2 rakaat. Itu hal yang pertama kita kerjakan, kita lazimkan kalau kita ingin memelihara ilmu yang telah kita dapatkan. Wasaniyatu dawamul wudu. Perkara yang kedua adalah membiasakan wudu. Dawamul wudu, sekarang kita punya wudu, kemudian kentut misalnya batal, kita wudu lagi ya. Jadi wudunya itu bukan hanya ketika akan sholat, bukan ketika hanya akan membaca Al-Quran, tapi di hal-hal yang lain kita tetap mempunyai wudu. Itu namanya dawamul wudu. Wasalisatu taqwa bisyri wa'alaniyah. Perkara yang ketiga yang dapat memelihara daripada ilmu yang telah kita dapatkan adalah takwa. Kita takwa kepada Allah. Imtisalul awamirillah wa nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi
takwa. Kapan itu takwa? Bisyirri wa alaniyah, baik di waktu sendiri sembunyi maupun di waktu yang terang-terang banyak orang. Jangan sampai ketika kita sholat berjamaah, ketika kita sholat Jumat, pakaian kita yang bagus, pakaian kita bagus, kemudian sholatnya lama, kelihatannya khusyuk, padahal hatinya lagi pengen dipuji orang. Dan nih gua kalau sholat lama memang pengen diperhatiin orang. Takwa yang dimaksud bukan seperti itu, ya. Takwa yang dimaksud menjalankan perintah Allah karena untuk mencari keridhaan Allah, lillahi ta'ala, bukan karena diri orang, bukan karena orang lain, tapi karena lillahi ta'ala, baik waktu sendiri maupun di waktu yang ramai, yang terang. Jangan sampai ketika kita sholat sendiri di kamar pakai pakaian sholat seadanya aja, segala gak ada yang lihat, pakai kaos jadi, pakai peci kagak pakai jadi, ya begitu. Kan yang kita sembah sama, di waktu sembunyi, di waktu sepi maupun di waktu ramai, yang kita sembah adalah Allah juga. Justru orang-orang yang alim di waktu sendiri itu dia lebih bagus, pakaiannya lebih bagus. Kalau sholat berjamaah misalnya di waktu banyak orang, dia jarang pakai gamis misalnya, tapi ketika dia sendiri dia pakai pakaian gamis, dia pakai sorban dan lain sebagainya. Jadi benar-benar karena memang dia punya adab ketika dia ibadah. Karena sendiri dalam kamar, apa yang disombongin, karena sendiri. Itu hal yang ketiga yang harus kita lakukan kalau ingin memelihara ilmu yang telah kita dapatkan. Wa rabi'atu ayyakuna littaqwa la lisyahwat. Adapun yang keempat, ayyakuna littaqwa la lisyahwat. Keempat itu, kalau kita makan tujuannya untuk kuat ibadah. La lisyahwati, bukan karena nafsu syahwat. Makan ada apaan? Saya asam di jengkol, nafsu dia, langsung nyendok nasinya banyak. Itu makannya karena syahwat. Makan yang bagus, yang benar adalah makan dengan niat supaya kuat ibadah. Ya Allah, saya makan karena saya perlu tenaga untuk ibadah, jadi saya makan. Kalau kita niatkan, insya Allah makan kita itu mendapatkan pahala. Asalnya perkara yang mubah, tapi bisa mendapatkan pahala tergantung niatnya. Wal khamisah as-siwaku. Kemudian perkara yang kelima adalah siwak. Ya. Siwak, kita gosok-gosok gigi kita dengan kayu siwak. Ya. Kita bersihkan mulut kita dengan bersiwak. Allah sangat cinta dengan hambanya yang bersiwak. Sebaliknya, setan membenci daripada orang-orang yang memakai siwak. Nah, itu 5 perkara yang kita harus lakukan bila mana kita ingin menjaga atau memelihara ilmu yang telah kita dapatkan.
kita amalkan. Yang pertama sholat di waktu malam, yang kedua membiasakan wudu, yang ketiga bertakwa kepada Allah baik di waktu sepi maupun di waktu ramai. Yang keempat, kalau kita makan niatnya untuk kuat ibadah, bukan karena nafsu. Dan yang kelima, membiasakan bersiwak. Semuanya kan gitu. Mesti dicoba satu-satu. Kalau sekiranya saat tahajud kita belum mampu, wah tahajud kalau buat saya kayak masih berat. Gini mau bangun jam 3, jam 1 masih pegang HP. Gak bisa, kita belum bisa mengubah pola tidur kita. Ya ambil yang kedua dulu. Kita dawam dulu. Kita membiasakan itu. Kalau orang banyol-banyolin kita tahan-tahan. Maaf sih, muka lu basah aja. Diamin aja kalau dia begitu. Gak boleh tuntut duduk. Atau kita belum mampu yang kedua, kita ambil yang ketiga, bertakwa di waktu sepi maupun di waktu yang ramai. Atau yang keempat, kita niat makan untuk kuat ibadah. Mungkin yang keempat sudah mulai kita bisa lakukan. Kalau sebelumnya kita makan aja, ya, bahkan kita nurutin nafsu kita, wah udah lapar nih perut, ayo makan. Besok-besok kita pakai niat dalam hati, saya niat makan untuk kuat ibadah. Jadi rapi makan, ketika taklim, ketika baca sholawat, kagak ngantuk, karena tujuan untuk kuat ibadah. Atau yang kelima, kita mulai dengan bersiwak. Siwak ini kelihatannya sepele, tapi susah juga. Kalau udah niat, ya beli. Jangan nunggu orang pulang haji. Gue taruh pulang haji, datangnya belakangan, dapat yang beli di kecil bener. Kalau mau niat ya beli aja, karena banyak. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, khairud dunya wal akhirah ma'an, wa syarafad dunya wal akhirah ma'an, wal 'alimul wahidun akbar min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahidin. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairud dunya wal akhirah ma'ana, kebaikan dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Kita supaya di dunia itu baik harus dengan ilmu, harus punya ilmu. Di akhirat kita menjadi baik juga harus dengan ilmu. Wa syarafad dunya wal akhirah ma'an, kemuliaan dunia dan juga kemuliaan akhirat juga dengan ilmu. Makanya ilmu disuruh tuntut ilmu. Wal 'alimul wahidul akbar min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahidin. Dan adapun suatu orang alim itu lebih besar dari segi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan 1000 orang yang syahid. Satu orang alim itu lebih besar dari segi keutamaannya di sisi Allah dibandingkan dengan 1000 orang yang mati syahid. Nanti tintanya ulama, tinta dibuat nulis, itu akan ditimbang, akan dibandingkan dengan darahnya orang yang mati syahid. Ternyata lebih berat tintanya para ulama. Orang mati syahid, dia berhak mendapatkan surganya Allah. Dia berhak. Dari mana dia tahu? Dari ulama, dari orang yang berilmu.
tetap kembali kepada ulama. Wal muradu minal alimin fi hadzal hadisi wa alimun amila bi'ilmihi. Dan yang dimaksud dengan orang alim di sini dalam hadis ini yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya. Setelah dia alim, setelah dia mengetahui akan ilmu, kemudian dia amalkan juga sesuai dengan ilmunya. Yang dimaksud itu orang alimnya. Qala alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala khalaqa tahta al-arsy madinatan maktuban ala babiha manzar ulama faka'anna mazar anbiya. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa tahta al-arsy madinatan, telah menciptakan di bawah arasy itu satu kota, maktuban ala babiha, yang ditulis di atas pintunya itu kota, di pintu gerbangnya, manzar ulama faka'anna mazarul anbiya, siapa saja yang menziarahi ulama maka seakan-akan dia menziarahi para nabi. Jadi seakan-akan menziarahi para nabi, karena anak ulama warasatul anbiya. Para nabinya sudah tidak ada, makanya yang kita ziarahi adalah pewarisnya. Siapa pewarisnya? Yaitu para ulama. Kita ziarah ke sana kemari, ya, ke makam orang-orang alim, kita mesti ambil pelajaran daripada perjalanan ziarahnya. Ada samroh, ada buah yang kita bisa ambil. Oh, yang saya ziarahi ini seorang ulama, padahal saya belum pernah ketemu, belum pernah kenal, belum pernah ketemu, cuma pernah baca-baca. Tapi orang-orang banyak datang ke sini. Walaupun tempatnya susah untuk didatangi, tapi semua orang pada datang untuk berziarah, membacakan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, berdoa dan sebagainya. Berarti orang itu dekat kepada Allah. Berarti orang itu dulunya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan cinta mobil. Kemarin ziarah bagaimana? Wah, tempat ngopinya enak, tempat makannya belar, makanannya enak, kagak mahal-mahal banget. Jangan begitu. Kemarin beli apa? Beli baju daster, begini, kekecilan. Jangan itunya mulu, ya. Jadi kita mesti ada pelajaran yang kita ambil setiap kita melaksanakan suatu perjalanan ziarah. Dan sekali-kali jangan sekali-kali kita membandingkan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Kita ke kubur ulama yang satu, tempatnya begini. Kita datang ke kubur yang satu, kolayan, ya, berbeda. Ya, jangan suka membanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lain, karena semuanya punya keutamaan. Ibarat kembang, ibarat bunga, semuanya bagus. Bunga melati bagus, dia putih, wanginya juga enak. Tapi bunga mawar warnanya merah. Semuanya punya keutamaan. Waliza qala sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin indal ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sana. Dan karena itulah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin indal ulama, duduk satu saat, ya, di sisi ulama,
duduk sesaat di majelis ulama 1 jam misalnya, atau ketinggalan datangnya setengah jam, jadi ya. Ahabbu ilallah, itu lebih disukai, lebih dicintai Allah min ibadati al-bisanah, daripada beribadah 1000 tahun. Itu keutamaan ulama kita ya. Kita duduk sesaat dekat dengan ulama, itu Allah lebih cinta ya. Dalam 1 minggu kita mesti atur waktu kita. Dalam 1 minggu niatin, oh ini mesti 7 kali ngaji, 7 kali dekat sama ulama. Kalau belum sanggup 7 kali, 6 kali dalam 1 minggu. Kalau belum sanggup 6, ya 5. Belum sanggup 5, ya 4. Sanggup 4, ya 3 kali. Belum sanggup 3, ya 2 lagi sanggup juga, ya seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Kalau seminggu sekali kagak sanggup juga, datang ke majelis taklim, datang ke majelis zikir, ya kebangetan ya, udah kebangetan. Jadi kita mesti introspeksi diri kita aja ya. Jangan pakai diajak ngaji, pakai ditelepon, pakai di WA datang. Kalau kagak digituin, kagak mau datang ya. Penting benar begitu. Jangan begitu. Mau buat siapa, buat kita juga. Waruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala khalaqa madinatan min nurin tahtal arsh, misla dunya asra marratin biha al-bashajar min durin wa yakutin wa zabarjad wa lu'lu'in wa marjan. Iza kana yaumul qiyamah putihat awraquha summa yunadi munadi min kibali rahman aina alladhi sallu salawatil khams ma'al jamaah. Telah diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan satu kota dari cahaya. Kotanya terbuat dari cahaya, begitu indahnya itu kota. Di bawah arsy adanya. Misla dunia asra marrah, ukurannya seperti dunia, tapi 10 kali lipat. Gedenya 10 kali lipat dunia. Biha al-busyajarah min durin wa yakutin wa zabarjadin wa lu'lu'in wa marjan. Di dalamnya terdapat 1000 pohon yang terbuat dari intan, dari batu yakut, dari batu zabarjad, dari mutiara, dan juga batu marjan. Semuanya bagus-bagus, semuanya indah. Batu yakutnya bukan batu yakut yang pernah kita lihat yang ada di dunia. Zabarjadnya juga begitu, bukan seperti yang pernah kita lihat. Fa'iza kana yaumul qiyamah, maka apabila datang hari kiamat, putihat awraquha, maka bermekaran daun-daunnya, tumbuh semua daun-daunnya. Ya, daunnya bukan cuma hijau yang pernah kita lihat di sini, tapi sangat indah yang belum pernah kita lihat di dunia. Thumma yunadi munadi min kibali rahman, aina alladhi sallu salawatil khams ma'al jamaah. Kemudian memanggil satu suara dari arah atau dari jihadnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
di mana orang-orang yang sholat 5 waktu bersama jamaah itu dipanggil bicara. Fajalasu fi khalqatil ilmi yaji'una ila dhili hadhil asbab al-yawma fayuji'una fayajlisuna tahta hadhil asbab. Maka duduklah mereka di majlis ilmu bersama jamaah, tadi sholat 5 waktu bersama jamaah. Kemudian juga mereka duduk di majlis ilmu, di lingkaran majlis ilmu, dia duduk majlis zikir. Mereka semua akhirnya datang setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dulu ketika di dunia melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, dan juga mereka suka hadir duduk dalam majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, mereka datang memenuhi pandangan Allah, menuju ke bawah pohon-pohon tadi, di teduhan pohon-pohon yang Allah ciptakan tadi. Pada hari itu seperti itu keadaannya. Fayaji'una fayajlisuna tahta hadhil asjar. Lalu mereka datang dan mereka duduk di bawah pohon tersebut. Yang lain pada kepanasan, ya, yang lain pada kebingungan. Tapi mereka yang dulu ketika di dunia kalau sholat 5 waktu mereka berusaha untuk jamaah, lalu mereka suka duduk bersama para ulama di majlis-majlisnya. Nanti mereka datang di teduhan pohon-pohon yang Allah ciptakan. Summa yudau baina aydihim ma'idah binurin biha matastahi anfusi wa taridhu a'yun. Kemudian diletakkan di hadapan mereka, setelah mereka duduk itu di bawah pohon yang indah, dianterin di hadapan mereka hidangan. Hidangannya dari cahaya, biha matastahi, yang di dalamnya itu terdapat makanan-makanan yang disukai oleh nafsu, wa talizul a'yun, dan juga sedap dipandang mata. Makanannya belum pernah kita lihat di dunia. Makanannya enak, dilihat sama mata udah sedap banget. Banyak kita nafsu untuk nyobain. Itu disediakan hidangan seperti itu. Fayuqalu lahum kulu minha jami'an. Maka dikatakan kepada mereka, makanlah oleh kalian semuanya. Terus makan, mendapatkan sambutan yang luar biasa. Disuruh neduh di bawah pohon yang indah, kemudian diantri makanan dan minuman, lalu disuruh makan. Aku pakai tahlil dulu, langsung diantri, langsung makan. Makanya kita manfaatkan hidup kita selagi Allah berikan kesempatan, diberikan kesehatan. Kita minta supaya sehat dan juga sempat. Jangan minta sehat doang, tapi minta sehat yang di dalamnya ada kebaikan. Kita sehat tapi kita mampu untuk berbuat baik. Jangan cuma minta sehat tapi kesehatan itu kita tidak gunakan untuk taat kepada Allah. Jadi kita minta sehat, yang di dalam sehat itu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Kazabi mukasyafatil asrar. Begitulah terangkan dalam kitab Mukasyafatul Asrar.
Wallahu a'lam bishawab.